Jika surga dan neraka tak pernah ada. Ampun Tuhan, jangan bunuh saya Tuhan. Masihkah kau bersujud kepadanya? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau menyebut namanya? Bisakah kita semua benar-benar sujud sepenuh hati, karena sungguh memang dia memang pantas disembah, memang pantas dipuja. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau? Terima kasih Tuan. Berkat Tuan, kami dapat mengamankan peti raja. Kami tidak tahu bagaimana harus membalas hutang budi kepada Tuan. Jangan berterima kasih kepada saya, tapi berterima kasihlah kepada Gusti Allah yang mengizinkan ini semua. Lagi pula saya hanya sekedar lewat, dan juga sudah tugas kita toh sebagai sama manusia untuk saling tolong. Kalau boleh tahu, siapakah nama Tuan penolong ini? Nama saya Maulana Malik Ibrahim. Panggil saja saya bantu. Assalamualaikum. Ini Mas mau kemana? Pergi berdoa dulu ya. Biar aku antar ya. Nggak usah Kakang. Terima kasih.
kenapa Ndoro menolak diantar sama Raden? Padahal seluruh gadis di desa ini berebut perhatiannya Raden Prayoto. Tapi Ndoro diberi perhatian malah menolak. Memangnya Raden tuh kurang apa, Ndoro? Sudah tampan, gagah. Terus ayah kandungnya kalau ndak salah itu petinggi di ibu kota Majapahit. Lastri, ayo kita pergi. Aku ingin cepat sampai di kuil. Silakan. Silakan. Ya. Terima kasih. Silakan ya. Assalamualaikum. Ya. Maaf Kisanak, apa Kisanak bisa bantu saya? Hei, milik warung, sini. Ya Raden, ada apa Raden? Makanan apa ini? Berani ya kamu ngasih makanan yang tidak enak begini? Maaf Raden. Apa kamu tidak menganggap aku? Karena aku hanya anak selir, pembesar Majapahit, yang tidak mengakui keberadaanku sebagai anaknya. Hanya makanan itu Raden yang kami punya. Belakangan ini sulit untuk mendapatkan bahan makanan yang bagus. Panen gagal di mana-mana. Alasan! Kisanak, tenang. Jangan lampiaskan amarahmu hanya kepada orang yang tidak percaya seperti itu. Ikut campur! Lepaskan! Maaf Tuan, saya harap Tuan secepatnya meninggalkan desa ini. Karena kami sudah cukup banyak masalah. Maafkan saya Kisanak. Saya hanya ingin mencari tempat untuk menginap. Tuan. Assalamualaikum. Keluarlah. Sampai kapan kamu akan ikuti aku terus? Untuk apa kamu mengikuti aku? Kanjeng Guru, saya itu khawatir Kanjeng Guru mengembaranya sendirian. Kalau Kanjeng Guru bertemu orang jahat gimana? Hah? Berani ngelawan sendiri? Hah? Bakur. Ya udah. Kalau Kanjeng Guru memaksa saya untuk pulang, saya akan duduk di sini sampai seumur hidup. Sampai Kanjeng Guru mengizinkan saya untuk mengikuti Kanjeng Guru. Ya sudah. Gara-gara orang itu baru kali ini aku gagal merampok upeti. Senang sekali melihat kalian berdua sering datang ke sini untuk berdoa kepada Sang Hyang Taya. Semoga desa ini selalu aman dan tidak berkepanjangan dalam musim kering ini. Saya juga selalu berdoa dalam hal yang sama. Semoga kita diberikan keberkahan dari Sang Hyang Taya, terutama untuk kepala desa Bandiman. Semoga selalu diberi kekuatan dan kesehatan untuk memimpin desa ini. Terima kasih, Ki Mantra sudah mau mendoakan romo saya. Nah Anjani, itu sudah menjadi kewajiban saya sebagai pendeta agung dan sebagai penyelamat desa ini. Saya permisi dulu.
Kimantra hebat ya Ndoro. Bisa tahu apa isi doa Ndoro. Ternyata desa ini lebih parah dari dugaan saya, Kanjeng Guru. Di sini banyak sawah kering, banyak orang miskin dan kelaparan. Dan lihat, penduduk di sini itu mereka menganut ajaran sesat, Kanjeng Guru. Ini bener-bener nggak bisa, Kanjeng Guru. Nggak bisa kita tinggal di sini, Kanjeng Guru. Ayo kita balik. Kita tinggal di sini. Hah? Apa saya nggak salah dengar, Kanjeng Guru? Yang benar saja, Kanjeng Guru. Kasihan mereka. Kita harus bantu mereka. Tapi Kanjeng Guru, kita cari tempat untuk tinggal. Jadi Kisanak mau tinggal di sini? Mau mengatur desa saya? Bukan maksud saya ingin mengatur desa di mana Pak Kepala Desa ini tinggal. Tapi maksud saya adalah murni ingin membantu warga desa ini. Saya lihat di sini sawahnya kering. Saya pikir saya bisa bantu dengan mengalirkan air dari gunung supaya desanya bisa makmur dan sejahtera dan rakyat tidak kekeringan. Saya tidak tahu apa maksud Kisanak beromong kosong seperti ini. Hah? Saya tidak mau keberadaan orang luar membuat hancur ketentraman desa saya dan membuat warga saya menderita. Karena sudah banyak contoh keberadaan orang asing yang tidak bertanggung jawab. Dua 20 tahun yang lalu, ada seorang pejabat istana lewat dan merayu gadis tercantik di desa ini. Dia menjadikan selir. Kemudian dia meninggalkannya begitu saja hingga gadis itu mati saat melahirkan bayinya. Kamu ke depan, tinggalkan. Astagfirullahaladzim, Kanjeng Guru. Ayo kita pergi. Kanjeng Guru, tunggu dulu, Kanjeng Guru. Ternyata di desa ini ada hal bagus loh, Kanjeng Guru. Tadi waktu saya lagi di situ, ada bidadari lewat, Kanjeng Guru. Ayo tenan, Kanjeng Guru. Kanjeng Guru, Kanjeng Guru. Itu sebabnya saya menyuruh orang untuk memanggilmu ke sini. Tapi kenapa Bapak malah memilih saya? Orang yang bahkan oleh ayahnya sendiri tidak diakui sebagai anaknya. Pranyoto, saya mengenal kamu sejak kecil. Saya percaya kamu ini bisa diandalkan untuk menjaga semua orang yang ada di desa ini. Terutama menjaga anak saya. Menjaga anak saya satu-satunya, Anjani. Ya.
Terima kasih, Pak. Saya janji, saya tidak akan membuat Bapak menyesal untuk memilih saya. Astagfirullahaladzim. Begitu banyak orang miskin dan susah di tempat ini. Tuan, kasihani saya Tuan, saya belum makan. Tuan, terima kasih banyak Tuan, terima kasih. Kanjeng Guru piye toh? Kok dikasih semua sih uangnya? Allah Maha Kaya. Jangan pernah takut kekurangan. Serahkan semuanya pada Gusti Allah. Biar Gusti Allah yang urus. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, tahukah engkau siapakah orang-orang yang mendustakan agama? Adalah orang yang tidak mau memelihara anak yatim, serta dia tidak mau memberi makan fakir miskin. Loh, Toleh? Allahu Akbar. Coba biar tak lihat. Kanjeng Guru. Allahu Akbar. Biar tak obati ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zasbil sya'ish antasya. Coba, sekarang kamu berdiri. Coba. Bagaimana? Masih sakit? Sudah tidak sakit? Coba kamu jalan dulu, coba. Tetap jalan, bisa? Tidak sakit? Alhamdulillah. Leh, ayo sini. Mari saya antar. Di mana rumah? Lastri, ternyata dua orang asing itu mereka bukan orang jahat. Tidak seperti yang sering dikatakan oleh Romo dan Ki Mantra. Ya, sepertinya begitu, Doro. Begini Bapak-bapak, saya mengundang kalian ke sini karena saya ingin membuat pengumuman kalau saya sudah mengangkat seorang sebagai kepala keamanan di desa ini, yaitu Prayoto. Dan dia sekaligus menjadi calon suami anak saya, Anjani. Doro, maaf. Tadi tangan saya licin, Doro. Saya ganti yang baru ya, Doro. Lastri, nggak apa-apa. Lastri. Ini Mas Anjani. Doro, saya permisi dulu. Lastri. Soal pertunangan kita. Nih Mas, aku minta maaf. Aku tahu itu terlalu tiba-tiba dan membuat Nimas merasa tidak nyaman. Aku tahu Nimas tidak pernah menyukaiku. Selama ini, aku memang bukan orang yang berguna dan tidak pantas untuk Nimas. Tapi, entah apa yang dilihat oleh kepala desa, sampai dia merelakan putrinya yang berharga. Dan sejak ayah Nimas memberi kepercayaan untuk menjaga Nimas dan desa kita seumur hidup, aku mendadak hidupku menjadi berharga. Aku mohon, tolong berikan aku kesempatan. Aku akan menjadi orang hebat untuk Nimas dan untuk desa kita.
Aku harus pergi sekarang, gubuk di pinggir desa. Ayah Nimas memintaku untuk mengawasi dan memastikan orang asing itu pergi dari desa kita. Tunggu. Kakang, sepertinya orang-orang asing itu mereka bukan orang jahat. Sebaiknya Nimas masuk. Angin malam tidak baik untuk tubuh Nimas. Bisa-bisanya kepala desa memilih laki-laki yang tidak berguna untuk calon suami Anjani. Apa dia tidak bisa lihat? Ada calon laki-laki lain yang lebih bagus daripada Anjani. Pendeta Agung Kimantra. Aku tahu malam ini dia dapat tugas untuk menyelidiki orang asing itu. Kalau kita bisa membunuhnya, kita akan bilang bahwa orang asing itu yang melenyapkannya. Sekali tepuk, dua lalat mati. وليحيي الذي أنسى أول النار وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادرين على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Sih, emangnya ada apa toh? Kanjeng Guru. Siapa kalian? Mengapa kalian menyerang kami? Kami orang pesuruhan Bapak Kepala Desa untuk menyingkirkan kalian dari desa ini. Mana orang asing itu? Bukan menurut kabar, dia tinggal di gubuk kosong ini. Benar, kita cari tempat lain. Baik. Kurang ajar. Siapa kamu? Apa kamu orang asing itu? Kenapa kamu menutup wajahmu? Ampun Tuhan, jangan bunuh kami. Kami cuma orang suruhan kepala desa. Kami janji, kami nggak akan melakukannya lagi jika Tuhan melepaskan kami. Oh, pokoknya minta maaf nih, rasa no nih, rasa no, nih. Gofur, sudah. Saya kesel guru. Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik dan adil, walaupun terhadap orang yang berniat jahat pada kita. Untung guruku ini orang baik. Kalau enggak, udah habis kok. Gofur. Kisanak, sekarang dengar pertanyaan saya baik-baik.
Apa alasan kepala desa kalian sehingga mereka mau membunuh kami? Untung lukanya tidak terlalu dalam. Aku merasa ada sesuatu. Ayo, kita segera kembali ke kubur. Kanjeng Guru! Kanjeng Guru! Kanjeng Guru! Ya. Yang ini masih hidup! Yang ini masih hidup! Dia. Kanjeng Guru kenal toh? Saya bertemu dia. Suara apa sih itu? Mereka menuju kemari. Loh, Kanjeng Guru, kita harus cepat-cepat pergi dari sini loh Kanjeng Guru. Kalau enggak, kita bakal dibuat seperti ketuk lindri Kanjeng Guru. Aku loh, enggak mau mati muda. Wong aku belum nikah Kanjeng Guru. Kanjeng Guru. Gobur, kita segera bawa pemuda ini. Lukanya cukup parah. Ya, Kanjeng Guru. Ayo. Bagaimana mereka bisa lolos? Mayat Prayoto juga tidak ada. Jangan-jangan mereka yang membawanya. Tapi kalau gitu, apa Prayoto masih hidup? Oh, Sang Hyang Taya, saudara-saudaraku, orang asing itu sudah membunuh saudara-saudara kita dan menculik Prayoto. Kita harus segera kasih tahu kepala desa. Setuju? Setuju? Ayo! Romo sama pendeta baru memberi kabar Kakang Prayoto dan seluruh anak buahnya telah diculik dan seluruh anak buahnya terbunuh. Aku harus bagaimana, Lastri? Tenang, Doro. Yang bisa kita lakukan hanya berdoa pada Sang Hyang Taya supaya Raden Prayoto selamat. Tidak bisa, Lastri. Aku tidak bisa diam dan hanya berdoa. Aku mau cari Kakang. Doro, Doro. Kanjeng Guru tenang aja. Biar sini, saya yang maju. Sabar. Sabar. Kita tidak boleh menyakiti orang lain. Pasti ada jalan. Tapi Kanjeng Guru, di mana kita mau nyari tempat paling aman di desa ini lagi, ha? Pasti ada jalan. Sabar. Kenapa harus di kamar Doro Putri? Kan masih banyak ruangan yang lain, Doro. Justru di kamar aku, tempat yang paling aman di rumah kita. Romo tidak akan menduga kalau aku menyembunyikan mereka di sini. Tuan, tolong selamatkan kekasih hamba.
Hamba mohon. Insya Allah, saya hanya bisa berusaha. Tetap semuanya kembali kepada izin Gusti Allah. Boleh saya minta air hangat? Doro Putri, kalau sampai orang-orang tahu Doro menyembunyikan laki-laki di kamar, bisa-bisa orang berpikiran buruk tentang Doro. Lastri, bagaimana mungkin aku masih memikirkan soal nama baik? Sedangkan nyawa calon suamiku sedang di ujung tanduk. Bahkan aku rela mati kehausan. Karena saat ini semua air yang kita miliki digunakan untuk mengobati Kakang Prayoto. Bisa-bisa orang berpikiran buruk tentang Doro. Lastri, bagaimana mungkin aku masih memikirkan soal nama baik? Sedangkan nyawa calon suamiku sedang di ujung tanduk. Bahkan aku rela mati kehausan. Karena saat ini semua air yang kita miliki digunakan untuk mengobati Kakang Prayoto. Kenapa kalian berdua malam-malam di sini? Romo, saya nggak bisa tidur, Romo. Saya minta Lastri untuk menemani saya mengambil air. Anjani, kamu tenang aja. Romo pasti akan menemukan Pranyoto hidup-hidup. Dan juga Romo akan menangkap orang-orang asing itu. Pergi? Ya, Romo harus ikut mereka untuk mencari para penjahat itu. Kamu di rumah hati-hati bersama Lastri, ya? Iya, Romo. Ya, sudah ya. Aduh, Doro Putri. Tadi saya kira kita akan ketahuan. Ya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Luka dalamnya cukup parah. Apa yang kita lakukan saat ini adalah bagian dari ikhtiar. Obat ini hanya syaratnya saja. Semuanya kembali lagi kepada Gusti Allah. Allah. Apa itu Allah? Apakah salah satu nama dewa yang Tuhan sembah? Allah itu bukan dewa. Allah itu Sang Maha Pencipta. Allah itu Ahad, Esa. Allah itu zat yang diperlukan adanya. Berani ya kalian kesini? Kakang, mereka yang sudah menyelamatkan Kakang. Kalau nggak ada mereka, Kakang mungkin sudah mati.
Kepala Desa, hamba ingin sowan. Hamba ingin melaporkan kalau semua yang meninggal tadi malam sudah kami kuburkan semuanya. Tapi kami tidak menemukan Prayoto, bahkan kedua orang asing itu. Itu aneh. Semua orang mencari mereka, tapi mereka hilang seperti telan bumi. Bahkan penjaga perbatasan bilang mereka juga tidak ke sana. Itu artinya kedua orang asing masih ada di dalam desa kita. Jangan-jangan ada yang berkhianat atau menyembunyikan kedua orang asing itu. Apa Prayoto lah pengkhianat itu? Buktinya dia menghilang bersama dua orang asing itu. Kalau ya Prayoto, berarti dia tahu setiap sudut di desa ini yang bisa dijadikan tempat persembunyian. Kimantra, itu tidak mungkin. Pranyoto paling tidak suka orang asing tinggal di dalam desa kita ini. Jadi, Pranyoto tidak mungkin bekerja sama dengan mereka. Ampun, Gelurah. Jika begitu, izinkan hamba mencari mayat Pranyoto. Hamba yakin kalau Prayoto sudah meninggal sekarang. Kenapa kamu bicara seperti itu? Hah? Seakan kamu yakin kalau Pranyoto sudah mati sekarang. Jadi, mereka ini orang yang bawa ke sini dan mengobatiku. Kami mohon maaf. Kami tidak bisa menyelamatkan kawan-kawan. Begitu kami tiba, mereka sudah meninggal. Sedangkan jenengan sendiri kami temukan dalam keadaan luka parah. Iya, benar itu yang dikatakan oleh Kanjeng Guru saya. Dan sepertinya sampean itu sama teman-teman sampean diserang oleh segerombolan orang, ya toh? Bukan segerombolan, tapi hanya satu orang. Orang itu memiliki ilmu tinggi dan menjatuhkan teman-temanku dengan cepat. Dia. Siapa kamu? Apa kamu orang asing itu? Kenapa kamu menutup wajahmu? Pendeta Agung. Dia. Bentar dulu, bentar. Ayo, dia itu siapa? Hah? Pasti kamu bisa ingat. Ayo, diingat lagi. Dia itu siapa? Ayo. Udah, cukup. Kamu tidak bisa lihat apa? Dia kesakitan mencoba mengingatnya. Kakang, sudah, jangan dipaksakan. Nanti keadaan Kakang tambah parah. Ya sudah. Biarkan dia memulihkan dulu kesehatan. Jangan dipaksa. Anjani. Anjani. Kenapa kamu mengurung diri di kamar? Ada apa sebenarnya? Tidak, Romo. Romo itu khawatir. Romo tidak mau melihat kamu sedih berlarut-larut sampai menyiksa diri. Kita harus tetap yakin kalau Pranyoto itu masih hidup dan bisa diselamatkan. Ya. Iya, Romo. Kimantra, saya tidak setuju. Karena Prayoto bukan pengkhianat atau buronan. Tapi sekarang saya juga tidak tahu bagaimana nasibnya. Bukankah itu lebih mencurigakan kepala desa? Prayoto menghilang, sedangkan teman-teman yang bersamanya mati. Jangan-jangan dia yang membunuhnya, betul kan? Oleh karena itu, kita harus menetapkan Prayoto sebagai pengkhianat dan buronan yang harus kita tangkap. Setuju? Setuju! Setuju!
semuanya tidak dapat mengelak. Karena semua orang mendukung pendeta dan menetapkan Kakang menjadi buronan. Kalau begitu, biar aku sendiri yang bicara pada mereka. Jangan, Kakang. Kakang kalau pergi sekarang, Kakang bisa ditangkap. Betul sekali, Raden. Apalagi sekarang Kanjeng Sunan dan Gofur sedang ke hutan mencari obat untuk Raden. Sepertinya besok mereka akan kembali. Kita harus sabar ya, Kakang. Menunggu mereka sampai kembali. Kita harus temukan Prayoto dan menghabisinya. Kalau tidak, dia akan membongkar kalau Ki Mantralah yang telah membunuh teman-temannya di gubuk. Ki Mantra kenapa kemari? Kemana kamu dan yang lainnya, Ki? Semua sudah pergi. Jadi tidak akan ada yang mengganggu kita, Cahayu. Maksud Ki apa? Sekarang waktunya kita bersenang-senang. Oh, saya akan bertanggung jawab. Lepaskan! Lepas! Jangan sentuh aku! Lepaskan! Waktunya sekarang. Jangan sentuh aku! Lepas! Doro! Doro, Astri! Astri! Astaga! Aku telah membunuh pendeta agung! Bagaimana ini? Sayang saya pasti akan murka padaku! Dia pantas mati! Dia gak pantas menjadi pendeta agung! Kakang! Kakang! Kakang kenapa ada di sini? Kadang Kakang masih belum sehat! Gimana? Apa-apaan ini? Kenapa kamu memegangi kaki anak saya? Putri kamu sudah menjadi pengkhianat. Dia sudah menyembunyikan Prayoto dan orang asing itu. Ayo, cepat kerja, Astri. Dia ada sama Prayoto. Pasti belum jauh. Cepat kejar dia. Ayo sekarang. Ayo. Kalau sampai mereka menemukan Raden, mereka pasti akan segera membunuh Raden. Kita harus cari Sunan Gresik dan Gofur. Mereka pasti bisa menyelamatkan Doro Anjani. Ayo Raden.
Kanjeng Sunan, pendeta busuk itu menangkap Anjani. Tolong selamatkan dia. Kondisimu saat ini lebih parah. Kau harus diobati dulu. Tidak, selamatkan Anjani lebih dulu. Tolong Kanjeng Sunan. Saudara-saudara, aku baru saja mendapatkan wangsit dari Sang Hyang Taya. Hanya ada satu cara untuk membersihkan Anjani dari dosa-dosanya sebagai pengkhianat, yaitu dengan mengorbankannya sebagai persembahan. Hujan akan turun, membuat ladang, sawah, dan halaman kita kembali digenangi oleh air seperti sedia kala. Ki Mantra, saya mohon Ki Mantra, tolong jangan lakukan itu Ki Mantra. Karena ini anak saya satu-satunya Ki Mantra. Kepala desa, saya tahu kamu sangat menyayangi Anjani. Tapi Anjani sudah mengkhianati kasih sayang kamu dan kasih sayang seluruh warga desa ini. Demi warga desa yang sudah mati kelaparan, kita harus melaksanakan ini. Setuju, saudara-saudara? Setuju! Saudara-saudara! Kanjeng Guru! Kanjeng Guru! Kanjeng Guru! Kanjeng Guru! Kanjeng Guru! Ada apa? Tampaknya seluruh warga di desa ini mereka percaya oleh kata-katanya Ki Mantra, Kanjeng Guru. Dan jika desa ini menginginkan akan turunnya hujan, maka harus ada korban yang jadi persembahan. Dan korbannya itu adalah Anjani, Kanjeng Guru. Wahai Sang Hyang Taya, pada hari ini kami persembahkan Anjani untuk membersihkan desa kita dari semua malapetaka dan mara bahaya. Sebelum khianat, akhirnya kamu keluar juga. Pendeta busuk, berani kamu mengkhianati orang. Kamu yang penjahat. Kamu sudah membunuh semua teman-teman dan berusaha untuk membunuhku. Kamu juga telah berbuat kurang ajar pada Ndoroku. Tapi Ndoroku melawan. Aku saksinya. Saudara-saudara, jangan dengar kata-kata pengkhianat ini. Ingat, Sang Hyang Taya ada pada kita. Kalau kalian semua tidak mau terhindar dari malapetaka dan mara bahaya, tangkap dia sekarang juga. Ayo, tangkap dia. Bukan dengan mengorbankan seorang perempuan, maka hujan akan turun.
hujan baru akan turun atas izin Gusti Allah, bukan yang lain. Banyak bicara orang asing. Tunjukkan kepada kita semua bahwa hujan akan turun. Tunjukkan. Baik. Gofur, kamu tunggu di sini. Mana hujan itu? Mana? Saudara-saudara lihat, penipu ini tidak bisa menurunkan hujan. Mana hujan itu?
Ayo, bangun semuanya. Bang. Jangan sembah saya. Saya bukan Allah. Saya bukan Tuhan. Yang berhak disembah itu hanya Gusti Allah. Sekarang saya tanya, ada urusan apa Kisanak semua kemari? Begini Kanjeng Sunan, maksud kedatangan kami ke sini, pertama, kami ingin minta maaf. Dan juga kami ingin berterima kasih kepada Kanjeng Sunan yang telah mengungkap kejahatan yang terjadi di desa kami ini. Allahumma sholli ala sayyidina. Dan yang kedua, kami semua ingin Kanjeng Sunan membimbing kami untuk bertobat dan mengikuti ajaran yang benar. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggerakkan hati kalian semuanya untuk mencari kebenaran. Insya Allah, hari ini adalah hari yang baik bagi kita semua. Mari, sebagai wujud bersyukur kita kepada Gusti Allah dan juga pengakuan kita akan keesaannya, sama-sama kita ucapkan kalimat syahadat. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku, berarti mulai hari ini kalian semua adalah bersaudara. Ukhuwah kita sebagai umat muslim harus saling tolong, saling bantu, dan tunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Kanjeng Sunan, sebenarnya saya berharap Kanjeng Sunan bisa menetap di desa ini. Karena Kanjeng Sunan sangat berjasa buat desa ini. Berkat Kanjeng Sunan, Kimantra pendeta sesat itu dan anak buahnya telah ditangkap. Iya, desa kami juga sekarang sudah makmur dan sejahtera berkat bimbingan Kanjeng Sunan. Segala puja dan puji hanya pantas kita berikan kepada Gusti Allah. Dan semua yang terjadi ini terjadi juga atas izin Gusti Allah. Ini tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat bagi desa ini. Jadi kita harus pandai bersyukur. Baiklah, Kisanak semua, kami berdua masih harus melanjutkan perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditemani Gofur, Syekh Maulana Maghribi atau yang dikenal dengan sebutan Syekh Bantal atau Sunan Gresik melanjutkan perjalanan untuk menyiarkan Islam. Sunan Gresik adalah salah satu wali paling awal. Beliau berputra Sunan Ampel.
Benar-benar tulus menyembah padanya, atau mungkin kita hanya ada orang terdampar. Tuh orang terdampar. Ayo. Ada orang terdampar. Dan inginkan surga. Kamu harus menjadi istriku. Tidak, lepaskan! Lepaskan! Kisanak, lepaskan gadis itu. Sujud kepadanya jika surga dan neraka tak pernah ada. Masihkah kau menyebut nama? Orang ini adalah seorang ulama. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar.